Hai guys, balik lagi sama aku Mila Julia di podcast Puspa 5. Jadi kali ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa berprestasi di bidang teknik elektro. Siapakah dia? Ada Kang Selmi Lutfi Faturrahman. Dan saya Naufal Oktavian. Oke, saya manggilnya apa nih? Akang, apa Mas, Om? Akang aja. Akang aja ya? Iya. Akang Lutfi. Iya, Kang Lutfi. Dan Naufal. Nih guys, jadi kita kedatangan Kang Lutfi dan Kang Nopal sebagai perwakilan mahasiswa berprestasi pada lomba Sunan Gunung Jati Robotika kompetisi 2021. Bener begitu? Iya, betul. Iya, alhamdulillah ya, kita kedatangan mahasiswa berprestasi pada bidang teknik. Nih khusus kalian para penonton setia dan yang suka teknik-teknik, kalian wajib banget jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bener ya Kang? Ya, Oke nih, sebelum kita ngomong-ngomong, berbincang-bincang, kita kenalan lebih dalam dulu ya. Sebagai mahasiswa teknik, semester berapa nih khususnya? Sekarang kita sama-sama angkatan 2018 semester 2018. 7. Semester 7 berarti mahasiswa akhir nih, Ya, menghadapi betul. skripsi berarti ya? Iya. Wah, gimana tuh perasaannya? Ya, lagi pusing-pusing. Lagi pusing-pusingnya. Buat mahasiswa akhir di seluruh Indonesia lagi pusing-pusingnya, tetapi tetap enjoy juga ya ngerjainnya. Jangan Iya. sampai stres gitu. Oke nih, dari kita ngebahas lomba ya, lomba Sunan Gunung Jati Robotika kompetisi. Itu kan otomatis kita akan mengoperasikan teknik-teknik ya kan, betul sekali ya. Nah, sejak awalnya tuh infonya tuh dari mana? Kok bisa ngikutin lomba yang ada di itu? Mungkin dari saya ya. Ya, boleh. Si pengumuman untuk si apa itu teh? Lomba. Itu lombanya itu teh dari himpunan. Kan himpunan ada pusatnya tuh yang namanya FKH Mei. Nah, di sana ada berita lu bahwa ada lomba gitu di UIN. Ada lomba di UIN. Nah, diinformasikan ke UKM kita bahwa wah kita harus ikut nih gitu. Harus ikut lomba UIN SGD ini. Oke, jadi dari informasi organisasi, Iya, kemudian kita diikuti gitu ya, langsung kita daftar. Oke, nah dalam lomba tersebut kan daftar tuh, itu banyak gak yang daftarnya dari tiap fakultas teknik tersebut? Kalau daftar itu banyak ya dari setiap fakultas di universitas-universitas di seluruh Indonesia ya. Soalnya kan itu cangkupannya nasional gitu. Oh, nasional. Iya, nasional. Ada yang dari Sriwijaya gitu ya, ada dari Macam-macam berarti ya, macam-macam. se-Indonesia. Dari Yogyakarta ada. Wow. Jadi banyak ya, tidak hanya dari Garut berarti Iya, ya. tidak. Seluruh Indonesia. Nah guys, buat kalian yang udah ngikutin lomba dari UIN tersebut, berarti kalian keren banget. Tepuk tangan buat kita. Tepuk online guys. Nah, dari tahapan untuk daftar itu udah daftar nih misalnya. Tahapan-tahapan selanjutnya itu seperti apa? Mungkin saya yang bertiga. Ya, boleh. Kalau dari tahapan-tahapan itu ada 3 tahap ya dari tahapan. sananya. Pertama itu tahap awal, yaitu tahap dari proposal gitu. Jadi kita tuh mengirimkan proposal dari alat yang kita ajukan gitu loh. Oke. Nah, dari segi proposal itu disaring 16 untuk selanjut ke tahap 2. Nah, di tahap 2 itu kita mempromosikan nih dari proposal, kita ngebuat video. Dari video tersebut kita tuh harus kayak menjelaskan dari apa latar belakang. Iya, latar belakang Si alat itu kenapa dibuat, fungsinya dan juga cara kerjanya sih, itu utamanya. Oke. Oh, jadi lombanya itu pembuatan alat. Iya. Iya, Jenis pembuatan. alatnya itu seperti apa kalau boleh tahu? Jenis alatnya itu sesuai kategori. Sesuai kategori. Jadi kita kan masuknya di kategori IoT. IoT apa itu Ya. IoT? Saya bantu jawab aja ya. Ya, Kalau untuk boleh. IoT. IoT itu kepanjangan dari Internet of Things, di mana ya sesuai dengan maksudnya gitu. Jadi segala hal yang berhubungan dengan internet gitu. Jadi tapi tidak semua yang berhubungan dengan internet itu bisa disebut IoT gitu. Jadi seperti alat kita gitu ya. Saya cuy dicontohkan saja gitu. Yeah. Dari alat kita yang kita buat itu kenapa disebut IoT itu karena dari hasil pemrosesan dari alat yang kita buat itu akan mengambil data, di mana datanya tersebut akan disimpan di web, di database gitu. Sehingga akan diolah, dan setelah diolah itu akan ditampilkan gitu outputnya di web web yang kita buat gitu. Mungkin seperti itu kalau dari segi Internet of Things-nya tuh.
Oh, jadi beda ya, nggak semua internet itu dikatakan internet of things gitu ya. Oke, keren banget guys, ternyata nih Kang Lutfi dan Kang Nopal ya. Dari tahapan proposal, terus Video, pembuatan video. setelah itu Langsung ke tahap presentasi secara offline apa online tuh? online kebetulan ya, karena Online. lagi masanya Iya bener pandemi banget ya, sedih banget nah tuh ya. lomba tapi online tuh kerasanya tuh kayak kurang gitu ya dipnya tuh ya, bener nggak sih teman-teman? Beda sama tahun-tahun kemarin. Iya bener banget. Oh tahun Rekan. sebelumnya juga ikutan? Ada? Udah, tahun pernah. sebelumnya ikutan, cuman tetap online. Ada Oh, juga berarti tahun 2000. sebelumnya yang offline Yang di tahun 2019 ya? Ya 2019 pernah ikutan di Unsil. Iya. Alhamdulillah itu juga juara 3. Wow, keren banget. Ih, salut banget nih, aku gak bisa teknik elektro, jadi bisa lah ajarin saya. Boleh, boleh. Karena saya mahasiswa akuntansi gitu. Oke, tadi udah ya presentasi di akhir. Nah, setelah itu ada tahapan selanjutnya atau menuju final kah? Nah, Atau itu seperti apa? untuk tahap presentasi itu udah dipilih 3 Oh, udah besar dipilih. gitu. Iya. Oh, jadi itu udah langsung final? Ya, Langsung jadi pas final, waktu pembuatan video itu, itu teh mau Buat mensaring mensaring masuk lagi ke 3 gitu. besar. 3 besar. Oh, keren. Dan udah presentasi, diumumkan hasilnya, lalu dapatlah juara. Iya. Juara? Juara 2. Juara 2. Juara 2 ini juara 3. Senasional lagi Iya, ya. senasional. Wow, keren banget. Jadi kita ikutan satu kategori IoT, kita ngirimin dua kelompok tim gitu. langsung. Alhamdulillah dua-duanya masuk. juara masuk. Wais, keren banget, alhamdulillah ya nih. Salut banget nih Fakultas Teknik nih, kalian yang dari Fakultas Teknik kalian bisa lihat. Ada di YouTube nggak sih video itunya? Ada kalau nggak salah di YouTube. Iya, ada di share deh kalau nggak Oh salah. di share. ada di share. Iya, iya. Tuh teman-teman kalau mau tahu gimana hasil videonya boleh ya dilihat di YouTube-nya. YouTube-nya apa namanya? Masih itu ya, masih itu BEM di BEM Oh, masih BEM. Di BEM-nya Fakultas Teknik Garut ya guys. Oke, keren. Nah, kan alat yang dibuat tuh apa sih manfaat atau kegunaan dari alat yang dibuat itu? Yang mana dulu? Juara 2 aja dulu. Boleh dari siapapun. Dari saya aja dulu Iya. kalau gitu ya. Kalau saya kan dari segi alat itu judulnya sih pemilah kopi biasa, tapi dari fungsinya jelas banget kan dari gitu Iya. ya mah. Pemilah kopi, tapi berhubung dengan adanya kategori IoT-nya itu, jadi kita itu memaksimalkan supaya si alat pemilah kopi itu kita nggak usah campur tangan langsung gitu dalam pemilahan Membuat kopi pemilahannya gitu. dari segi paling campur tangannya itu cuman masukin kopinya aja gitu. Oke. Dari jumlah dan yang gitu, jumlah kopinya, monitoring dan sebagainya gitu, kita bisa tahu lah dari website gitu. Oke, jadi lebih memudahkan gitu ya Iya, memudahkan untuk pemilik sih. pemilik. Hmm. Oke, ini buat pemilik kopi gitu ya. Kalian Pemilik kopi pemilik, bisa, bisa atau kan ya? sang yang mau yang suka. menjual. yang mau juga boleh nih. Buat Akang ya? Ya kalau dari saya kan alhamdulillah kemarin juara 2. Iya. Alatnya itu kami membuat fingerprint absensi mahasiswa, tapi bedanya gitu dari fingerprint yang lain, absensi yang lain gitu, ini tuh bisa Merekap gitu. iya merekap mahasiswa supaya langsung si mata kuliahnya teh pas ngabsen langsung datanya masuk ke data sistemnya udah ada ya, di gitu. kampus. Iya. Oh, jadi otomatis Iya, rekap otomatis. gitu ya. Kemudian yang keduanya bisa Mengurangi antrian. ya mengurangi antrian gitu, supaya tidak mengantri di depan kelas gitu. Oh, iya, Jadi bener-bener. sambil belajar, jadi sambil bisa mengabsen gitu. Oh, gitu. Wah, berarti keren ya dari pemilihan kopi yang dipermudah, terus pinjer-pin juga langsung Iya. kerekap otomatis. Jadi tidak membebani semua orang ya, apalagi mahasiswa. Bener banget nih, keren-keren. Salut banget nih. Ada lagi nggak gitu ciptaan yang akan dibuat tapi nggak ikutan lomba gitu? Kalau sekarang sekarang rencana sih ada ada Ada. satu yang Masih rahasia kah? si rahasia. Masih rahasia teman-teman. Oh, saya udah kepo berat nih. Tapi jangan sampai kita lupa dengan apa yang akan kita buat ya. Jadi harus tekun terus sampai hasilnya kayak Betul jadi sekali. juara gitu. Keren banget. Nah, cara kerjanya kan udah dijelasin ya tadi, yang pemilihan kopi jadi buat mempermudah, dan yang pinjer-pin juga secara otomatis untuk merekap absensi. Nah, ada bedanya pasti ya dengan alat yang udah ada sama yang biasanya. Nah, itu bedanya apa tuh kira-kira dari Kang Noval?
Kalau dari saya, alat yang saya buat itu kan alat pemilah kopi. Nah, alat pemilah kopi itu sebenarnya udah ada, tapi dari mungkin bukan beda, tapi lebih ke meminimalisir budget gitu. Budgetnya. Jadi karena kan dari alat-alat yang sudah ada itu harganya mahal dan sulit untuk dijangkau. Nah, kita itu pertama mungkin meminimalisir budgetnya, lalu dari update lah gitu, jadi ada fungsi IoT-nya gitu. Jadi sehingga alat yang kami buat itu bisa dimonitor gitu, dari hasil pemilahan kopinya itu kita bisa memonitoring kayak berapa jumlahnya dan ya hasil pemilahannya bagaimana gitu. Jadi intinya bedanya itu dari budgetnya gitu ya. Yep. Kalau dari Kang Lutfi? Kalau dari kelompok saya ya, mungkin dari sistem absensinya kan biasanya disimpan di luar tuh alatnya tuh. Nah sekarang mah bisa dibawa-bawa, soalnya supaya meminimalisir antrian gitu, antrian absensi. Jadi pas waktu pembelajaran kita sambil ngabsen gitu. Terus yang kedua, datanya langsung masuk ke mata kuliahnya langsung. Jadi setiap dosen tuh nggak harus nge-input langsung gitu. Jadi jadi otomatis rekap gitu ya. Oh, jadi saling memudahkan berarti ya dua alat ini. Dari pemilihan kopi dan absensi mahasiswa gitu ya. Bagus. Nah, kan tadi kelebihannya udah dijelasin kayak dari kedua alat tersebut. Berarti ada kekurangan kan? Nah, kekurangan dari masing-masing alat tersebut itu apa? Dari pemilihan kopi? Kalau dari pemilihan kopi sih kekurangannya mungkin dari kan produk kita tuh masih prototype ya. Jadi tidak bisa langsung banyak gitu, tengkulak tuh gak bisa masukin kopi langsung gitu banyak. Jadi skalanya masih skala kecil gitu. Ya jadi mungkin untuk pengembangan kedepannya ya itu. Jadi pemilahan kopinya tuh bisa dimasukkan banyak sekaligus gitu dalam kategori, maksud saya banyak tuh berkilo-kilo gitu langsung. Jadi evaluasinya dari itu ya, supaya bisa langsung banyak gitu ya, nggak sedikit-sedikit juga hasilnya juga lama mungkin ya. Oke, dari Kang Lutfi? Mungkin dari saya penambahan usernya. Penambahan user. Soalnya baru tiga user dan alhamdulillah udah lancar gitu kalau udah dicoba. Nah, kalau penambahan user misalkan jadi 30, takutnya nantinya ke alatnya jadi delay gitu. Jadi delay. Jadi perlu percobaan lagi berarti ya. Karena itu baru 3 user. Kapasitas yang akan direncanakan tuh biasanya berapa? Yang diinginkan? Yang diinginkan itu 114. Oh, 114. Cuman ya itu delaynya baru gitu. Dicobanya 3 orang. Ya semoga kekurangan itu bisa menjadi evaluasi ya buat sistem itunya dan berhasil dari kedua alat ini supaya bisa dikenal oleh Garut, terutama ya seluruh Indonesia pun ya kalau bisa sih menggunakan alat-alat yang udah digital, karena kita kan udah zaman digitalisasi banget gitu ya. Jadi semuanya tuh instan, otomatis, dan nggak bikin beban intinya gitu aja. Rencana untuk pengembangan alat ini seperti apa nih kira-kira ke depannya? Kalau dari segi pengembangan untuk yang pemilah kopi sih rencana mungkin kan ini dari saya masih berbasis website ya. Nah, sedangkan sekarang kan kita udah zamannya handphone gitu kan. Digital ya, nah, zamannya digitalisasi digital, gitu kan. Nah, mungkin dari pengembangannya bisa tuh dibuat kayak aplikasinya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi buka website kayak gitu ya kan. Kalau buka website banyaknya kadang bisa masalah di website itu juga gitu, ya, server dan lain sebagainya ya. Oh, berarti harus ada pembuatan aplikasi juga ya, tugas lagi itu kayaknya. Dari Kang Lutfi? Kalau dari saya mungkin udah siap bisa. Udah ready? Ya udah ready, cuman belum 100% bisa dipakai gitu, baru 70%-an lah. Soalnya masih kita uji coba masih menggunakan 3 mahasiswa gitu, 3 ID pinjer-pinnya. Nah kalau nanti pengembangannya diperbanyak ya mahasiswanya, mungkin akan berpengaruh terhadap delaynya gitu. Jadi saya belum bisa menyebutkan 100% gitu, jadi baru 70%-an lah. Berarti masih tahap coba-coba terus ya, biar hasilnya juga tidak delay dan langsung dipakai nanti. Tuh keren ya. Saya harap nih ya setiap kampus juga memiliki sistem fingerprint yang langsung otomatis dan tidak membebani dosen, mahasiswa gitu ya. Keren sih. Nah,
dari lomba, terus banyaknya pengembangan tadi ya. Alasan mengikuti lomba tersebut tuh kenapa? Dari Kang Nopal boleh? Saya. Iya. Kalau dari saya sih alasan ikut sih sebenarnya cuma satu sih yang Apa paling tuh? utama tuh, mempromosikan teknik. Mempromosikan. Iya. Bener banget. Menyelam sambil minum air, bener nggak sih? Betul banget. Itu banget. Itu Dari sih yang Kang utamanya Lutfi. sih. Ya mungkin dari saya sama. Sama Mempromosikan. mempromosikan. Soalnya kita ikut lomba itu tidak mengharapkan untuk juara gitu. Oh, iya. Jadi supaya bahwa dikenal gitu, bahwa di Universitas Garut ada fakultas Ada. tekniknya gitu. Ada fakultas teknik Iya. yang memiliki mahasiswa yang keren-keren nih kayak Kang Nopal sama Kang Lutfi. Tepuk tangan dulu dong. Keren banget. Nah, tadi benefit dari alatnya udah dijelasin kan ya, tapi benefit dari ngikutin lomba itu apa? Manfaatnya nih setelah mengikuti. Dari saya. Boleh dari Kang Ya Lutfi. mungkin dari saya ya, mungkin mendapat pengalaman. Pengalaman baru ya kan. Yang kedua itu sertifikat. Sertifikat. Ya, sertifikat Nambah-nambah lomba. buat kerja Iya. nanti. Iya. Betul banget itu. Mungkin itu. Mungkin itu kalau dari Kang Nova Ya. boleh ditambahin kayaknya. Kalau untuk nambahin sih kayaknya lebih ke pengalaman sih ya. kalau Pengalaman saya, iya. bener sih. Pengalaman, soalnya kan dari di tahap 3 tuh ya ada presentasi, di mana Iya, presentasi itu presentasi. kan pasti ada sesi tanya Sesi jawab, kayak jawab, gitu kan iya. ya. Nah saya sih mikirnya ikut aja percobaan buat nanti Iya sidang bener. gitu kan. Iya bener. Buat sidang Jadi ada skripsi. pengalaman juga gitu. Iya, di bener-bener. situnya. Jadi, Oh jadi pas presentasi itu face to face walaupun online gitu. iya Iya, online practice- online tapi tetap aja ada sesi tanya jawab dan lain Sesi tanya sebagainya jawab. gitu. Nervous gak sih? Oh pasti. Ya dong. pasti Pasti ya lumayan kan. lah. Membawa nama fakultas gitu. Keren. Apalagi kalau langsung langsung ke Iya lokasi. ya. Ini masih Mungkin. online berarti masih Online aja masih udah kerasa. nervousnya masih nggak 100% nervous gitu. Oke, keren. Berarti dapat pengalaman baru, dapat sertifikat, dapat relasi baru juga nggak sih? Iya betul. Bener kan ya? Relasi. Banget itu Ya, kalau karena relasi. guru terbaik itu emang pengalaman baru. Karena kalau kita nggak ngelakuin sesuatu, kita nggak punya pengalaman apa-apa buat hidup kita. Setuju nggak sih? Setuju. Setuju banget. Tepuk tangan. Oke nih, kayaknya udah di penghujung waktu. Padahal masih pengen bincang-bincang tentang teknik nih, karena saya kan masih awam gitu. Taunya handphone dipakai gitu kan. Nah, kesan pesan untuk para kaum muda, para mahasiswa teknik khususnya nih, untuk bisa mengikuti lomba-lomba gitu, buat semangat. Apa tuh? Kira-kira dari Kang Lutfi boleh? Ya mungkin apa ya, jangan pernah ngeluh gitu. Jangan pernah. Ngeluh, terus sering-sering aja ngulik misalkan kalau ada alat, Iya. diulik nih apa Diulik. itu kekurangannya, kelebihannya apa, nanti Iya. bisa dilanjutkan lagi. Terus yang kedua, kalau ikutan lomba itu jangan mengharapkan menang gitu, Menang. mengharapkan juara, ya ikutin aja gitu. Ikutin aja nanti, dulu ya. Kalau juaranya itu Hasilnya apa apa nilai tambahnya bonusnya gitu ya, bonusnya, nilai ya. tambah bener. Iya. Kalau dari Kang Nova Apa ya? Udah disebutin semua deh kayaknya. udah disebutin, Gimana ya? berarti intinya tuh Bang, jangan pernah mengeluh, Iya. terus Pokoknya mencoba. Jangan takut aja. Jangan pokoknya. takut, iya. Ada teman-teman. kesempatan Ingat, ambil ya itu tuh ada aja. kesempatan, bener banget, karena manusia tuh kadang menyepelekan kesempatan yang ada. Contohnya saya pernah menyepelekan satu kesempatan dan akhirnya penyesalan yang ada. Nah jadi pesannya tuh yang tadi ya guys, jangan pernah mengeluh, jangan takut, ulik sesuatu yang baru dan siapa tahu ada kelanjutannya. Keren banget. Oke, boleh tepuk tangan buat kita. Keren banget. Teman-teman, mungkin cukup sekian ya dari perbincangan kita tentang lomba teknik kan ya, keren banget. Semoga apa yang kita sampaikan bisa berguna untuk kalian semua. Amin. Saya Mila Julia pamit undur diri. Saya Kang Syamil Fatur Rahman. Dan saya Naufal Octavian. Jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe. Bye.